Jika teman-teman menemukan ada are, titik-titik, kemudian ada involved, dia berposisi sebagai kata kerja, maka yang dibutuhkan titik-titik di sini adalah kata keterangan. Dan ciri-ciri kata keterangan itu adalah dia diakhiri dengan kata ly di belakang kata tersebut. Halo guys, di video kali ini Mister ingin membahas soal TOEIC part 5, yaitu incomplete sentence atau mengisi kata dari kalimat yang rumpang. Kita bahas dari soal 115 dulu. Bagi kalian yang ingin mendapatkan pembahasan terkait soal 101 sampai dengan soal 114, kalian bisa cek videonya. Mister sudah menyisipkan di bagian kanan atas video ini. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan soal 115. Teman-teman harus mengetahui dulu apa sih arti dari semua kata ini. Ini adalah pronoun. Nah, teman-teman harus mengetahui dulu kapan menggunakan there, kapan menggunakan they, dan seterusnya. Kita coba jelaskan dulu ya. There itu digunakan untuk kepemilikan, artinya kepunyaan mereka, yang setelahnya harus diikuti oleh noun atau kata benda. Kalau they, dia berposisi sebagai subjek. Contoh misalkan, they study English, mereka belajar bahasa Inggris. Kalau them, itu berposisi sebagai objek. Contoh misalkan, I love them, aku sayang sama mereka. Kalau themselves, itu oleh mereka sendiri, dia berposisikan juga sebagai objek. Contoh misalkan, let them do by themselves, biarkan mereka melakukan oleh mereka sendiri. Maksudnya biarkan mereka sendiri yang mengerjakan. Kita sudah tahu aturannya seperti ini, maka kita lihat dari soalnya. Several banks have released application. Beberapa bank katanya sudah merilis aplikasi that allow, yang mengizinkan titik-titik customers to pay bills easily, untuk membayar tagihan dengan mudah melalui HP. Nah, jadi seperti itu. Berarti yang diinginkan dari soal ini adalah, kita cocokin ya, yang A dulu. Beberapa bank telah merilis aplikasi yang mengizinkan their customers, customer mereka, untuk membayar tagihan dengan mudah. Yang A kita lihat sangat cocok, karena syaratnya kan there itu harus ada noun setelahnya. Nah, nounnya di situ adalah customer. Ini adalah noun. Jadi cocok. Kalau yang B salah. Yang mengizinkan mereka, customer, untuk membayar. Tidak sesuai ya, apalagi yang C dan juga D. Jadi seperti itu. Yang tepat adalah A. Syaratnya teman-teman cukup mengetahui fungsi masing-masing dari pronoun ini. Maka dengan mudah teman-teman akan bisa menjawabnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan soal 116. Soal 116 kita coba perhatikan dari pilihan ABCD, participate, kemudian consider, grant, dan juga make, itu semuanya adalah kata kerja. Berarti jika kita sudah mengetahui pilihan ABCD-nya adalah kata kerja semua dan kata kerjanya itu berbeda-beda, kita lihat soalnya, kita scanning secara singkat dan temukan pokok atau poin dari pembahasan soal tersebut. Kita coba perhatikan kata kuncinya ya. Personal department, departemen personalia, will titik-titik only those applicants. Applicants itu pelamar, who have 5 years, yang memiliki 5 tahun or more experience of the positions. Wah, kita bisa melihat di sini ya teman-teman. Ternyata bagian personalia katanya hanya akan titik-titik pelamar yang memiliki 5 tahun atau lebih pengalaman. Kira-kira bagian personalia apakah berpartisipasi, mempertimbangkan, menganugerahkan, atau membuat? Kalau kita lihat dari soal ini, konteksnya yang paling tepat adalah consider, mempertimbangkan. Jadi bagian personalia itu hanya akan mempertimbangkan pelamar yang memiliki pengalaman 5 tahun atau lebih di posisi tersebut. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi yang tepat adalah B. Syaratnya teman-teman harus paham arti dari pilihan ABCD ini. Kalau tidak paham artinya cukup susah meskipun tahu kata kunci di bagian atas soal tersebut. Sekarang kita masuk pada soal
117. 117 itu sangat simpel. Kita lihat di sini ada are, dia berposisikan sebagai to be. Kemudian involved itu berposisikan sebagai kata kerja. Maka di bagian titik-titik ini, jika teman-teman menemukan ada are, titik-titik, kemudian ada involved, dia berposisi sebagai kata kerja, maka yang dibutuhkan titik-titik di sini adalah kata keterangan. Oke. Dan ciri-ciri kata keterangan itu adalah dia diakhiri dengan kata ly di belakang kata tersebut. Maka dari sini kita sudah bisa melihat pilihan yang paling tepat adalah actively. Nah, ini adalah bentuk soal yang tidak perlu dibaca kalimatnya atau tidak perlu dipahami setiap kata pada kalimat tersebut, kita sudah bisa menjawabnya. Yang penting kita tahu ada kata are, titik-titik, kemudian kata kerja di sini involved, maka dia menginginkan kata keterangan. 118. Hal yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah pahami dulu atau perhatikan dulu pilihan ABCD. Renew, memperbarui, consume, mengonsumsi, identify, mengidentifikasi, resemble, mirip atau sama. Resemble artinya menyerupai. Nah, kita sudah tahu pilihan ABCD, sekarang kita coba perhatikan. 118 itu membahas tentang apa? The executives at McAllister Equipment decided, memutuskan, they would not, mereka tidak akan, titik-titik, contract without major change. Oke, berarti berbicara tentang kontrak. Kontrak itu biasanya diapakan? Diperbaharui, dikonsumsi, diidentifikasi, atau menyerupai. Kontrak itu tentu saja adalah renew, diperbaharui, ya kan? Maka itulah yang cocok dari pilihan ABCD ini. Karena ini berbicara tentang kontrak, maka kata yang paling tepat untuk mengisinya adalah renew, memperbaharui. Sekarang kita masuk pada soal 119. Soal 119 ini teman-teman tidak perlu baca soalnya. Ini juga jenis soal yang tidak perlu dibaca ya. Kenapa? Kita lihat ada ciri-cirinya. Ada kata Oke. Kemudian titik-titik diikuti oleh liar. Liar itu adalah kata benda. Maka di bagian titik-titik ini dia wajib diisi oleh kata sifat. Dan ciri-ciri kata sifat itu ada EVE di belakang kata tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa kata tersebut adalah kata sifat. Sekarang kita coba perhatikan. Yang mana sih ada EVE? Yang C. Berarti ini jawabannya. A protective liar. Nah, jadi seperti itu. Tanpa harus dibaca, kita sudah bisa tahu jawabannya. Sekarang 120. Kita perhatikan dulu. Security. Bracket. Security itu keamanan ya. Kalau bracket itu ya bracket. Kemudian connector itu penghubung. Merger itu menggabungkan. Nah, kita coba perhatikan di sini. Ada kata 3 smaller branches. 3 cabang yang kecil. Into, ke dalam 1 large branch, ke dalam 1 cabang yang besar. Berarti diapakan itu? Dari 3 menjadi 1. Berarti dia apa? Apakah security diamankan, bracket dimasukkan, konektor dihubungkan, atau merger digabungkan? Nah, berarti yang cocok di sini adalah merger. Artinya menggabungkan 3 cabang kecil menjadi 1 cabang yang besar. Oke, maka merger. Ya, digabungkan, di merge. Nah, jadi seperti itu guys pembahasan untuk 115 sampai dengan 120. Mungkin itu dulu di video kali ini teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jika kalian suka video Mister, silahkan subscribe, like, dan share. Juga bisa mendapatkan notifikasi video di setiap video terbaru dari Mister, khusus yang subscribe. Oke, itu dulu. Terima kasih banyak and see you.